Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bertemu kembali di dalam ibadah umum pagi hari ini. Mari kita nikmati berkat Tuhan di dalam ibadah ini dari awal hingga selesainya. Kita serahkan semua dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi serta segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya tetap kekal sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya ke atas jemaat anugerah dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa pertolongan penghiburan Roh Kudus yang memberkati kita dalam semua rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Amin. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh beribadah. Ini adalah kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami boleh sama-sama beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersorak bagi Dia. Karena Dia yang telah memberikan kita keselamatan, kekuatan. Mari datang pada Tuhan dengan penuh sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan. datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan Nyanyian syukur.
padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku Bersyukur padamu atas perbuatanmu. jadikan aku Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada masalah. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsamu. Engkau yang telah memanggil kami untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, setelah kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, maka saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur, karena Engkau Allah Gembala kami yang baik, penuh kasih sayang, yang selalu peduli dalam setiap langkah hidup kami. Pagi hari ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati pikiran kami untuk bisa mengerti, memahami firman-Mu, sehingga kami benar-benar bisa melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Urapi kami baik hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tema pada pagi hari ini adalah hidup bijaksana di akhir zaman. Kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan serta merenungkannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat bagaimana akhir-akhir ini begitu banyak bencana. Dan bencana itu ada yang kelihatan, tetapi ada juga yang tidak kelihatan, termasuk salah satu COVID pandemi 19. Kita enggak melihat bentuk virus yang begitu menakutkan itu. Tapi itu merupakan suatu bencana yang sangat berbahaya. Bencana dan kesulitan adalah badai yang menerpa kehidupan, tetapi orang bijak dijamin akan tetap kuat dan bertahan. Oleh karena itu, seperti tema kita pada pagi hari ini adalah hidup bijaksana di akhir zaman. Apakah ciri-ciri orang yang hidup bijaksana itu? Kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan tadi dalam ayat yang ke-14 sudah jelas dikatakan supaya kita bangun dari tidur. Bapak Ibu Saudara, orang yang sedang bermasalah kadang diperhadapkan dengan ketidakmampuan untuk bangkit dari masalah itu. Oleh karena itu di dalam ayat firman Tuhan ini jelas-jelas kalau dalam versi mudah dibaca dikatakan di situ ayat 14, ya, segala sesuatu diperjelas oleh terang itu. Itulah sebabnya kita mengatakan, bangunlah,
kamu yang tidur, bangkitlah dari kematian dan Kristus akan bersinar atas kamu. Kita diingatkan, bangunlah kamu yang tidur. Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui banyak orang akhirnya tertidur. Tertidur itu bisa karena masalah harta berlimpah, bisa. Tertidur itu bisa karena kekurangan makanan juga bisa. Atau orang-orang kelaparan. Atau juga orang-orang yang sedang sakit. Atau juga orang-orang yang sedang bermasalah. Tetapi yang paling bahaya adalah kalau orang tertidur kerohaniannya. Artinya tidak ada suatu kemampuan untuk dekat atau datang kepada Tuhan. Oleh karena itu kita dinasihati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, bangunlah kamu yang tidur. Kerohanian kita perlu bangun dan jangan sampai terus tertidur. Renungkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kalau rohaninya sudah tertidur, itu pertanda bahwa firman Tuhan tidak ada di dalam kehidupannya. Doa tidak ada di dalam kehidupannya. Persekutuan tidak ada dalam hidupnya. Atau yang kita sering sebutkan, hidupnya menjadi gersang. Tetapi firman Tuhan yang mengajak kita pada pagi hari ini supaya kita benar-benar menjadi bijaksana di akhir zaman yang kita melihat semakin tidak menentu dunia ini. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangun. Kembali kepada kehidupan kerohanian kita yang semangat, yang berapi-api. Karena kita tahu iblis selalu ingin berusaha untuk meninabobokan kehidupan kita ini. Atau dengan kata lain, iblis tidak ingin kita bangkit. Bahkan kalau bisa kita ditakut-takuti. Pada zaman seperti ini, kita sudah melihat dengan adanya pandemi COVID-19 ini datang. Adakah kerohanian kita semakin maju? Adakah kerohanian kita justru semakin merosot? Adakah kerohanian kita justru semakin melempem? Di akhir zaman seperti ini, inilah ujian-ujian yang diperhadapkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kita nggak boleh takut menghadapi situasi dan kondisi yang seperti ini. Karena kita tahu Tuhan kita itu hebat. Karena dikatakan tadi, bangkitlah dari kematian dan Kristus akan bersinar atasmu. Mari kita persilakan Kristus yang bersinar di dalam hidup kita ini. Bukan dunia ini atau kegelapan, karena dikatakan supaya Kristus bersinar atas hidup kita. Tuhan kita itu hebat, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah memberikan teladan yang terbaik untuk kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Silakan menilai keadaan rohani kita masing-masing. Sedang tertidurkah? Atau sedang setengah-setengah bangkitkah? Mari kita bangun, benar-benar bangun dan menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, mempergunakan waktu dengan baik. Di dalam ayat 15 sudah dikatakan tadi, jelas-jelas diungkapkan di situ. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita harus bijaksana di akhir zaman yang dalam hal ini kita disuruh untuk mempergunakan waktu dengan baik.
Waktu itu tidak pernah bisa kita ulangi, tetapi dia akan terus berjalan. Usia kita dari muda sampai akhirnya lanjut usia, atau dunia ini atau bumi ini bukan semakin muda, tapi sudah dikatakan semakin tua. Nah, waktu yang ada yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita supaya kita pergunakan, karena waktu adalah kesempatan. Waktu kesempatan untuk hidup, dan kita jangan memboroskan waktu tanpa arti, apalagi tidak dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak mempergunakan waktu untuk semakin lebih merdeka lagi menikmati kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita hitung hari-hari kita, waktu-waktu yang ada. Karena kita tahu waktu adalah anugerah yang sangat berharga yang pernah diberikan Tuhan kepada kita. Dan waktu itu paling antara 70 tahun, kalau kita kuat 80 tahun. Dan setelah itu sudah kita gak mampu lagi, bahkan kita kembali kepada tanah. Dari tanah kembali kepada tanah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita dinasihati untuk mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Mari coba Bapak Ibu Saudara perhatikan hidupmu. Jangan seperti orang bebal, dikatakan bebal itu adalah sama dengan kata bodoh, dikatakan situ. Bodoh, tetapi kita diingatkan supaya bijaksana. Bijaksana itu yang berarti bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Disebutkan hari-hari ini adalah hari yang jahat, waktu yang jahat. Iblis tidak pernah tidak jahat, Bapak Ibu Saudara. Dunia ini atau iblis tidak pernah tidak jahat dan akan terus melakukan aksi-aksi untuk memprovokasi manusia. Ya, secara khusus kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, banyak cara untuk menghalangi kita untuk tidak dekat dengan Tuhan. Di akhir zaman seperti ini kita harus bijaksana. Mari kita benar-benar mempergunakan waktu dengan baik. Jangan justru dipergunakan untuk hal-hal yang jahat. Jangan dipergunakan justru untuk memuaskan keinginan-keinginan daging. Jangan dipergunakan untuk takut. Tetapi mari kita benar-benar tunjukkan bahwa kita mempergunakan waktu dengan baik. Karena Tuhan kita sudah memberikan teladan. Kita tahu bahwa anjuran firman Tuhan ini disebutkan waktu ini atau hari-hari ini adalah jahat. Mari kita lihat hidup kita. Apakah sudah hidup dengan bijaksana? Ya, mempergunakan waktu dengan baik. Kalau kita sudah mempergunakan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memimpin kita. Jangan boroskan waktu untuk hal-hal yang hanya untuk duniawi. Tapi mari kita introspeksi diri benar-benar dalam keadaan yang seperti ini. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, melakukan yang baik bukan hal yang jahat. Sekarang dipertanyakan kepada kita masing-masing bagaimana hidup kita. Apakah sudah mempergunakan waktu dengan baik? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang ketiga kita diingatkan oleh firman Tuhan ini supaya kita hidup bijaksana di akhir zaman, maka yang perlu kita lakukan yang ketiga adalah mengertilah kehendak Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan. Orang yang mengikuti kehendak Tuhan seperti yang diungkapkan tadi dalam ayat yang ke-17 ya. Saya baca di dalam Efesus 5 17 18, sebab itu janganlah kamu bodoh,
tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi bersolak bagi Tuhan dengan segenap hati. Puji Tuhan Bapak Saudara, kita diajak untuk mengikuti kehendak Tuhan. Orang yang mengikuti kehendak Tuhan berarti orangnya pasti dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali, tetapi secara terus menerus Bapak Saudara. Kita harus terus dipenuhi Roh Kudus. Sehingga untuk mengerti kehendak Allah itu memang yang pertama kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk meneladani Yesus. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk menuruti firman Tuhan. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk menjadi baik. Dan Roh Kudus itulah yang membuat kita menjadi seperti yang dirindukan Tuhan. Menjadi serupa dengan gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah berulang kali kita dengarkan, yang terus menerus menegur, meluruskan pola hidup kita, termasuk akhlak atau karakter kita, supaya benar-benar kita memanfaatkan hidup ini dengan mengikuti kehendak Allah. Karena kita tahu bahwa orang yang sadar hidupnya itu sangat singkat, yang seperti Uap dikatakan. Maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Artinya di situ mabuk anggur itu berarti mengikuti pola dunia ini, mengikuti pola iblis, mengikuti pola kedagingan yang begitu hebat dan akan terus memerangi kita sebagai orang percaya. Tetapi kita dianjurkan supaya kita ini benar-benar penuh dengan Roh Kudus. Alangkah indahnya Bapak Saudara, kalau kita terus menerus memberi hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang di ayat 19 dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur dan kidung, puji-pujian, nyanyian rohani, dan bernyanyi bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Artinya apa? Kita dianjurkan untuk beribadah. Beribadah itu dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, ibadah itu tidak boleh terhalang. Sekalipun dalam pandemi COVID-19, peraturan pemerintah dengan PPKM yang harus kita ikuti, tetapi jangan menjadi membuat kita tidak beribadah. Di rumah, yang sekalipun kita di rumah, mari beribadah dengan serius. Mari ikuti ibadah dengan serius, karena di rumah banyak godaan biasanya untuk tidak beribadah dengan serius. Apalagi di warung, apalagi di jalan, atau apalagi di tempat-tempat yang ramai, kita digoda untuk tidak beribadah. Inilah yang perlu kita lakukan, ikutilah kehendak Tuhan, jangan ikuti kehendak dunia. Beribadah dengan segenap hati. Dan ayat yang ke-20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Mari kita lihat di situ dikatakan mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur berarti dia sadar bahwa hidupnya itu karena anugerah Tuhan. Orang yang bisa mengucap syukur berarti dia melihat bahwa hidupnya itu adalah karena berkat Tuhan, karena pemberian Tuhan. Nah, puji Tuhan,
mengucap syukur berarti kita tidak pernah lupa untuk terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Puji Tuhan, beri pada Tuhan kemuliaan, beri Tuhan yang terbaik, beri Tuhan yang termahal, karena Dialah yang terbaik, bahkan yang perlu kita agungkan di sepanjang kehidupan kita. Dan di dalam ayat yang terakhir dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diperbaharui dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, yang berarti kalau kita sudah hidup di dalam terangnya yang ajaib, kita berarti memiliki pola hidup seperti Kristus dan meneladani Kristus di sepanjang hidup kita ini. Salah satunya disebutkan kita harus menjadi rendah hati. Kita harus menjadi rendah hati. Diungkapkan tadi dalam ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendah hati yang kita dapatkan bukan diberikan oleh dunia ini, tapi rendah hati yang kita dapatkan adalah karena dari Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus, atau yang dengan kata lain dari surga. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini, mari kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar sudah hidup bijaksana di akhir zaman. Akhir zaman berarti sudah semakin dekat akan kedatangan Kristus. Dan marilah kita buktikan bahwa kita sudah benar-benar bangun dari semua kesulitan, dari dosa, dari berbagai keinginan-keinginan daging. Mari kita bangun dari tidur yang meninabobokan kita. Karena kita tahu Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kerohanian kita. Dan pergunakanlah waktu dengan baik dan ikutilah kehendak Tuhan selalu penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan Bapak Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh terus memberikan semangat kepada kita dan terus kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Karena akhir-akhir ini adalah akhir zaman yang dimana kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Tapi marilah kita dekatkan terus hidup kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Saudara kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Yang mengingatkan kepada kami supaya kami hidup bijaksana di akhir zaman yang dimana banyak tantangan, banyak pergumulan, bahkan berbagai cobaan-cobaan yang bisa melanda kehidupan kami. Namun kami harus benar-benar bisa hidup bijaksana dan tidak menjadi terpesona oleh daya tarik dunia ini. Tapi justru bangkit dan bangun semakin memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, beri kuasa-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan mampukan kami mempergunakan waktu dengan baik dan selalu mengikuti kehendak Tuhan dari sehari ke sehari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara, kita telah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama Bapak Saudara, Bapak Ibu tetap memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara kesulitan untuk datang di gereja, maka selalu dicantumkan rekening di
BCA atas nama majelis dan Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan atau mentransfer ke sana. Dan yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara tidak keberatan untuk mengantar ke gereja, ya, silakan diantar ke gereja di hari-hari kerja, hari Senin sampai hari Sabtu, jam 9 sampai jam 3. Dan mohon dimasukkan di amplop tertutup dan diberi nama supaya Bapak Ibu bisa ngecek sehingga tidak ada kesalahpahaman. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selama masa pandemi ini yang pada tanggal 3 sampai nanti tanggal 20 ada PPKM. Oleh karena itu bagi sidang jemaat yang akan melakukan aktivitas atau mobilitas silakan dikurangi kalau memang enggak terlalu penting sehingga mengurangi penularan COVID-19. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum divaksin, silakan. Sekarang ini pemerintah sudah ingin supaya atau mempercepat supaya semua masyarakat tervaksin. Jangan mengikuti kabar-kabar yang tidak baik, tetapi biarlah ikuti program pemerintah. Nah, puji Tuhan, kiranya pengumuman ini boleh terus kita dengarkan dan melakukan apa yang terbaik dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa syafaat. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah memberkati, memimpin, menyertai jalannya ibadah pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kiranya Tuhan yang terus berkarya dalam hidup kami. Kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan menolong supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup bijaksana di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua jemaat-Mu. Mulai dari anak-anak sampai yang lanjut usia. Tuhan pimpin semua. Tuhan berkati keluarga demi keluarga. Tuhan berkati usaha pekerjaan atau studi anak-anak kami. Supaya semua dengan penyertaan Tuhan tidak ada yang terhalang. Tetapi semua tetap berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk semua pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Yang sekalipun dalam masa PPKM tanggal 3 sampai 20 kami harus beribadah secara online. Namun kami percaya berkat Tuhan tidak terhalang untuk terus mengalir dalam kehidupan kami. Berkati persembahan-persembahan jemaat-Mu. Berkati persepuluhan-persepuluhan jemaat-Mu. Supaya kiranya mereka terus menikmati kasih sayang Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka. Semuanya Tuhan berkati. Kesehatan semua jemaat-Mu, Tuhan tolong, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, bahkan yang lemah dikuatkan. Apabila ada yang terpapar virus corona, kami mohon supaya kiranya dalam nama Yesus Kristus, keajaiban mujizat-Mu menjamah semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan hidup kami, Tuhan kiranya memberkati. Berkati semua terus pelayan-pelayan-Mu, mulai dari semua gembala, jemaat, pendeta, majelis, bahkan semua pengurus-pengurus dan bahkan semua jemaat, Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya Allah kami hebat yang pasti menolong kami, memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Mari Bapak Saudara, sekalipun Bapak Saudara di rumah masing-masing, mari arahkan hatimu pada Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia serta damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang terus memimpin, menyertai kita, menghibur kita dari waktu ke waktu sampai nanti Tuhan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.